Nama Prasetyo Edy Marsudi mulai dikenal publik saat memimpin DPRD Jakarta. Kiprahnya di dunia politik mulai diperhitungkan saat dipercaya PDI Perjuangan memimpin tim pemenangan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Berantem, Pras akhirnya berubah menjadi pemuda yang aktif di organisasi kepemudaan, seperti Pemuda Demokrat dan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Pras juga aktif memerangi narkoba hingga mengkritisi operasional tempat hiburan di Jakarta yang dinilainya sebagai salah satu tempat peredaran narkoba. Sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta, Pras meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk lebih mengawasi dan mengatur operasional tempat hiburan di Jakarta sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Baginya, off-road adalah hobi yang cocok untuk memacu semangat dan adrenalinnya. Saat ini Pras memiliki 3 mobil off-road, yakni Cherokee, Iya Pak, tadi kita sudah melihat bersama ya bagaimana Jak TV menggambarkan sosok Prasetyo Edy Marsudi seperti itu ya. Ternyata perjalanan hidup Bapak ini nggak mulus-mulus banget begitu ya. Pernah mengalami, mohon maaf, sebagai pengguna narkoba begitu, lalu kemudian ada titik balik setelah membaca bukunya Bung Karno dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Prasetyo, Anda bisa menceritakan gelombang hidup seorang Prasetyo Edy Marsudi? Jadi kalau bicara jujur, saya ini anak nakal yang sudah tobat. Alhamdulillah. Daripada anak baik-baik yang belum tobat ya. Saya ini hidup selalu di lapangan. Dari keluarga saya dibilang menengah ke bawah juga enggak, menengah ke atas juga enggak, tapi orang tua saya mampu. Tapi memang mungkin saya dulu punya satu cita-cita, ingin jadi polisi. Ingin jadi polisi. Tahun 1977 saya kecelakaan kaki saya. Akhirnya
kaki saya ini sebelah kanan patah dan cacat. Akhirnya saya nggak bisa. Apa sih yang harus gue mau tahu nih kerja polisi? Saya berantem, saya masuk penjara, saya keluar lagi penjara, berantem lagi saya sampai di mana sih pengadilan? Sampai saya divonis 1 tahun 2 bulan di Cipinang tahun 80-an kalau nggak salah, 80 sekian lah ya. Itu masih remaja. Tapi saya punya satu, saya suka baca buku. Baca buku tokoh-tokoh, saya suka baca buku tentang politik, saya baca buku tentang organisasi. Akhirnya saya masuklah, diajak oleh pada saat itu anak putranya Pak Sunawar Sukowati, kebetulan satu geng-gengan, namanya geng Marsose dulu. Geng Marsose, saya main, diajak lah, udahlah semua gini digiring ke satu organisasi masyarakat namanya Pemuda Demokrat Indonesia. Dari tingkat anak ranting, PAC sampai ketua cabang sampai bendahara di DPD Pemuda Demokrat Indonesia, Ormas nih. Tahun berapa saya lupa, 80 berapa sekian, saya masuk ke NPI sebagai salah satu wakil ketuanya Adi Aksa Daud. Saya pembelajaran dulu. Saya suka baca buku. Saya tuh ya mabok, saya suka. Ya anak muda gitu. Jadi nakalnya anak muda di era itu saya kena lah. Waktu saya masuk penjara bukan karena saya narkoba. Tapi pada saat saya narkoba, saya pernah akhirnya gagal berumah tangga. Saya putra 2, laki-laki, saya divorce dengan istri saya pertama. Di situ saya melihat, tersentuhlah hati saya. Pas keadaan saya nggak baik, di sebelah kiri saya ada anak saya. Akhirnya saya bilang, Mas, udah mau berhenti. Itu titik baliknya ya. Nah, titik balik itu kan dasar saya kan baca buku ini, organisasi kan nggak mungkin hilang di memori pemikiran saya. Saya bilang begitu. Belajar. Ditariklah oleh satu tokoh PDI Perjuangan. Memang saya keluarga PNI. Yang saya. Jadi memang orientasinya nasionalis begitu ya? Udah cocok dengan PDI Perjuangan. Dan pada saat orang tua saya, yang saya meninggal, ngomong sama orang tua saya, bilang itu putuku, jangan lupa sama abang. Aku kan nggak tahu, merah gitu. Pas bapak saya tahun 87 sakit, dimasuk ke rumah sakit Setia Mitra. Sebelum bapak dipanggil oleh yang kuasa, saya tanya, Pak, apa sih abang? Banteng gitu. Nah dari situ saya berarti kader dari bawah sekali dan sudah cukup lama begitu ya? Saya baca di bawah bendera revolusi, saya baca bagaimana seorang Soekarno membuat satu ideologi, satu kekuatan untuk bangsa ini, terjadilah yang dipandang oleh beliau sampai hari ini masih relevan menurut Anda begitu ya. Mari kita bicara agak nasional sedikit begitu ya. Bapak dengan tempaan hidup berbagai macam ini, dengan sekarang anak Bapak 4 ya kalau tidak salah begitu ya. Dengan kondisi dinamika politik nasional dan juga geopolitik secara internasional begitu. Bagi generasi muda ini apa yang harus disiapkan ke depannya untuk bisa menyongsong Indonesia menjadi lebih maju? Mbak Faisy, dulu masih ada P4, ada pemantapan seperti itu. Kita masih ada Pancasila, kita baca setiap hari Senin, kita upacara, bergantian kita harus membacakan Pancasila, bagaimana Undang-Undang Dasar 45, kita masih dapat loh. Iya. Tapi kalau sekarang anak saya tanya, Mas, sila keempat apa? Harus mikir dulu. Iya. Nggak otomatis. Iya. Tapi Mas, Plaza Senayan di mana? Cut, langsung. Nah, kenapa nggak ini dibalik sekarang? Iya. Nah, saya juga menghimbau kepada Kementerian Pendidikan dan Pak Presiden untuk mengembalikan situasi itu. Karena bukan apa-apa, apalagi sekarang penggelontoran sejarah-sejarah ini kan yang sudah sebetulnya di era globalisasi ini, milenia ini, nggak perlulah yang itu udah disingkirkan dulu nih. Kasih pendidikan yang baru buat anak-anak kita, karena bukan apa-apa. Anak saya SD kelas 6 sudah bisa pakai iPhone, bisa ngerti buka iPhone. Ini kan bahaya. Iya. Nah, bagaimana pemerintah bisa menempatkan posisi itu, karena sudah terbuka semua, Android semua terbuka, semua sistem sudah teknologi semua. Saya aja masih gaptek pakai. Nah, istilah seperti itu, Mbak. Jadi harus ada yang dibendung begitu. Harus dibendung, ada yang dibendung. Nah, disinilah fungsi Kementerian Kominfo ini yang harus bisa memproduksi Departemen Pendidikan itu. Soal persatuan dan kesatuan bangsa yang sempat terkoyak
dan banyak yang menyalahkan pilkada DKI Jakarta, apa yang harus kemudian kita eratkan lagi ya sebagai saya satu rasa sih bangsa ya? saya minta kesadaran para tokoh-tokoh nasional, jangan murka sendiri-sendirilah. Janganlah mengatakan dirinya paling benar. Siapapun pemimpin harus dihargai. Kalau mau berlomba kembali, siapkan diri. Bagaimana masyarakat bisa percaya dengan bakal calonnya gitu loh. Kalau saya melihat kalau kayak Pak Jokowi ini, kalau saya melihat tiap hari, ini Pak Presiden kapan nggak capeknya, kapan istirahat dengan istrinya, kapan dengan cucunya gitu loh. Tiap hari ada di sini, tiap hari ada di sana, tiap hari ada di sini, ada di sana. Saya berpikir pada saat Gubernur DKI Jakarta, saya juga sosialisasi ke bawah. Saya pernah ngikutin beliau. Saya di belakang beliau, pasti saya di belakang beliau. Saya jaga karena beliau saya lihat menyentuh. Jadi sentuhan beliau ini jadi contoh ke partai-partai politik yang lainnya di era pada saat Pilkada 2012. Kalau dulu kan ngumpulin pasang tenda, panggung, wow, orang banyak dikumpulin. Kalau sekarang kan enggak. Harus langsung turun langsung. Iya, dan akhirnya masyarakat yang bisa menilai. Itu aja. Nah, makanya saya minta kepada para tokoh-tokoh nasional lah, ayolah bergabung bagaimana menjadi satu persatuan kesatuan ini menjadi mengesampingkan kekuatan. egonya. Jangan egonya. Tidak bicara jangan merekayasa sesuatu yang sudah nggak pernah ada gitu loh. Ya sekarang timbul yang seperti ini sekarang sampai antara masyarakat dengan tokoh dibenturkan, antara tokoh dengan masyarakat dibenturkan kan sayang gitu. Ayo kita bangun gitu loh. Apalagi sekarang pembangunan di Republik ini sudah terlihat gitu loh. Betul. Gitu loh. Iya. Oke. Baiklah, kita akan kembali di segmen terakhir. Tetaplah di Tokoh Kita.